فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita lanjutkan layar kita al-mawqidah fi ilmi mustalahil hadits. Kita masuk jenis yang ke-9. Qala al-mawquf. Jenis hadis yang ke-9 yaitu al-mawquf, hadis mawquf. Qala lughatan mahbus. Mawquf secara bahasa adalah mahbus, yang tertahan. Yaitu yang mahbus ala sahabah walam yatajawaz ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah yang tertahan hanya sampai sahabat dan tidak melampaui sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa ma usnida ila sahabiyyin min qawlihi aw fi'lihi. Dia adalah yang disandarkan kepada sahabat dari ucapan atau perbuatannya dan juga takrirnya. Takriruhu, pengikraran sahabat. Dan definisi beliau di sini atasnya kritikan, di mana beliau mengitlakkan ucapan sahabat, padahal ada dari ucapan sahabat yang punya hukum rafa. Seperti ucapan mereka, nuhina an kada, kami telah dilarang dari demikian. Uhillat lana maitatan, telah dihalalkan bagi kami dua bangkai. Dan ucapan mereka minas sunnati kada, termasuk dari sunnah demikian. Umir nabi kada, kami diperintahkan demikian. Dan semisal itu, maka ini dari ucapan mereka tapi lahu hukmur rafa, lahu hukmur rafa. Maka definisi mawquf yang lebih dekat adalah huwallazi udhifa ila sahabi, huwallazi udhifa ila sahabiyyin min qaulin in khala an qarinatir rafa au fi'lin au takririn. Dia adalah yang disandarkan, hadis yang disandarkan kepada sahabat dari ucapan apabila kosong dari qarina rafa, qarina dia marfu secara hukum, atau perbuatan atau pengikraran. Maka mauquf ini termasuk dari pembahasan matan. Dan dia hanyalah khusus yang diucapkan oleh sahabat yang kosong dari qarinatur rafa. Jadi tanpa meninjau apakah sanadnya sahih ataukah dhaif ataukah bersambung ataukah terputus. Yang jelas dia adalah ucapan sahabat, maka dia itu mauquf. Terserah sanadnya sahih ataukah dhaif, bersambung ataukah terputus. Dan yang termasuk dari pembahasan matan itu ada 3. Marfu, mauquf dan maqtu'. Dari Ibnu Daqiqil Id menyebutkan maqtu' hanya saja Imam Dhahabi menghapusnya dalam mauqidah beliau. Wa muqabiluhu yang kebalikannya, muqabil marfu mauquf adalah marfu'. Qala al-marfu
Muqabilu al-marfu'. Dan marfu' secara bahasa kullu ma rufi'a ala ghairihi hissan aw ma'nan. Semua yang diangkat atas selainnya secara indrawiyah atau ma'nawiyah. Dan dinamakan hadis dengan marfu' lirtifaihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena naiknya dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ad-Dhahabi wa huwa ma nusiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi aw fi'lihi, dan dia adalah yang dinisbatkan, didhafahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan dan perbuatannya, dan juga masuk padanya pengikrarannya. Demikian sifat, tekad, dan seterusnya. Dan definisi marfu' huwa ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tasrihan aw hukman. Dia adalah semua yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sharih, terang-terangan, ataukah secara hukum. Dan ucapan ma'udhifa ini mencakup semua yang dinisbatkan kepada beliau dari ucapan, perbuatan, dan pengikraran. Dan udhifa, baik yang menisbatkannya itu adalah tabi'i atau sahabat atau tabi'ut tabi'in atau selainnya. Siapa saja yang menisbatkan, selama dia menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu marfu'. Tanpa melihat apakah sanadnya sahih atau dhaif, muttasil atau munqati'. Karena dia adalah pembahasan matan, bukan sanad. Adapun dari sisi sanad, maka dilihat apabila bersambung maka dikatakan muttasil. Kalau yang menisbatkannya itu tabi'in dikatakan mursal. Kalau selainnya munqati' dan mu'dhal dan seterusnya. Tergantung siapa yang menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan tasrihan yaitu yang sharah jelas, yaitu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan padanya atau yang diikutkan dengannya. Seperti misalnya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian dan demikian, atau disebutkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti perkataan Jabir bin Abdullah, kunna na'zil wal Qur'an yanzil, kami dulu melakukan azal sementara Al-Qur'an turun, pada sebab turunnya yaitu pada perkara-perkara sebab nuzul dan seterusnya. Adapun secara hukum tidak disebutkan padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sana ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya itu marfu', dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti ucapan sahabat Umir Nabi kada, kami telah diperintahkan demikian dan demikian, sementara tidak ada yang memerintahkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memerintahkan sahabat hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada perkara ghaib yang tidak diketahui atasnya, la yattali alaihi, dan tidak diucapkan min qibali ra'i, tidak diucapkan dari jalur pendapat, maka juga dikatakan lahu hukmu rafa', punya hukum rafa' selama sahabat tersebut bukan termasuk yang mengambil dari Israiliyat. Adapun sahabat yang mengambil dari Israiliyat, dari Bani Israil, maka tidak diterima. Tidak, jumhur tidak menerima pengabaran mereka dari perkara-perkara gaib, karena besar kemungkinan dia mengambil dari pengabaran Israiliyat, Bani Israil. Nah,
Adapun yang tidak diketahui demikian, maka mereka menerimanya dan menganggapnya termasuk dari hukum rafa'. Alladzi la yuqal min qibali ra'i, yang tidak dikatakan dan diucapkan dari jalur ra'yu. Maka ini tidak lain dia hanyalah mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muttasil. Kita berpindah pada pembahasan sanad, yaitu muttasil, yaitu yang bersambung. Dan pada nuskha yang lain mausul, sesuai dengan yang ditulis oleh guru Imam Adz-Dzahabi yaitu Ibnu Daqiqil Id fil Iqtirah. Adapun secara bahasa huwa multaim, yang iltiam, yaitu yang menyatu, yang bersambung, yang sesuai. Adapun secara istilah diddul inqita', lawan dari keterputusan. Qala mattasala sanaduhu wa salima minal inqita', berkata Adz-Dzahabi, muttasil adalah yang bersambung sanadnya dan selamat dari keterputusan. Wa yasduqu dzalika 'alal marfu' wal mauquf, dan layak hal itu dikatakan kepada marfu dan mauquf, yaitu muttasil sampai kepada Nabi dan muttasil sampai kepada sahabat. Ketika disebutkan secara itlaq. Adapun yang maqtu', yaitu yang dinisbatkan kepada tabi'in pamadunahu, haditsul maqtu', maka tidak pas dikatakan muttasilun maqtu'. Kenapa? Tanafur antara bahasa muttasil bersambung dan maqtu' yang dari qata'ah terputus. Tanafur lughah. Sementara maqtu' lawan dari muttasil. Tapi dikatakan penisbatan kepada pemiliknya atau pengucapnya, muttasil ila Zuhri, muttasil ila Sa'id bin Musayyab misalnya. Nah, ini dikatakan demikian, tidak dikatakan muttasil maqtu'. Dan definisi ittisal huwa ittisal atau muttasil huwa ittisal kullu rawin biman fawqahu ila muntaha. Dia adalah bersambungnya setiap rawi dengan siapa yang di atasnya sampai akhirnya, sampai akhir sanad. Baik itu dia mendengar langsung, dan ini tingkatan ittisal yang paling tinggi, ataukah dengan ijazah ataukah kitabah, sesuai dengan tingkatannya. Ila muntaha, sampai akhirnya, akhir sanad. Ini masuk padanya marfu, mauquf, mutlak. Secara mutlak dikatakan muttasil marfu, muttasil mauquf. Adapun maqtu' sebagaimana yang telah lalu tidak dikatakan muttasil maqtu', akan tetapi muttasil ila Zuhri, muttasil ila Sa'id dan seterusnya. Wa yasduqu dzalika 'ala al-marfu' wal mawquf. Baik, sudah. Muttasil, isim maf'ul dari asnada yusnidu atau ittasala yattasilu muttasil. Naam. Adapun musnad insyaallah kita ambil pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.